Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Senang sekali saya Puspita Ayu pagi ini bisa kembali menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ada yang spesial pagi hari ini pendengar, saya akan ajak Anda pagi hari ini untuk berbincang mengenai pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan dengan BUMN dan usaha besar. Sepertinya berat ya pembahasannya, tapi tidak ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dan juga Anda tetap bisa berinteraksi langsung bersama kami, baik melalui WhatsApp maupun line telepon. Pada saatnya nanti saya akan buka kesempatan untuk Anda. Bersama dengan saya Puspita Ayu, inilah Indonesia Menyapa Pagi selengkapnya. Ya, pendengar, pagi hari ini kita bahas mengenai pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan dengan BUMN dan usaha besar. Seperti kita ketahui pendengar, ya, pemerintah terus mendorong agar usaha kecil, menengah ya atau UMKM begitu ini bisa terus go internasional begitu. Nah, salah satunya dengan apa? Kalau kita mau meluaskan usaha kita, maka kita harus bermitra dengan usaha yang lebih besar. Begitu. Dalam rangkaian ini atau dalam kaitannya dengan hal ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM ini akan mendorong begitu agar usaha kecil menengah di Indonesia masuk dalam rantai nilai global, karena nilainya kabarnya sih masih rendah. Langkah-langkahnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Lalu kemudian apa manfaatnya juga untuk para pelaku UMKM. Nah, itu nanti Anda bisa tanyakan ya bersama dengan narasumber kami pagi hari ini yang sudah hadir di studio, Kepala Bidang Kemitraan UKM Ibu Yogia Prihartini ST. Selamat pagi Bu Gia. Selamat pagi. Aduh, lembut sekali suaranya. Beda ya sama saya yang agak menggebu-gebu begitu bersemangat. Ini kan kayaknya di kepala saya soalnya banyak pertanyaan untuk Bu Gia. Ya, terima kasih sudah hadir ke Pro 3 RRI pagi hari ini. Terima kasih juga Mbak Puspita atas kesempatan kita pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk hadir di Radio Republik Indonesia untuk menyampaikan program-program kita untuk UMKM. Nah, ini bicara Bu soal kenapa kita kemudian concern dengan itu, kan kita ketahui ya bahwa untuk jadi negara maju, ini saya nyontek dari perbincangan sebelumnya, kita harus punya usaha kecil menengah itu dengan nilai yang cukup besar. Ternyata di Indonesia itu nilainya masih rendah, makanya kita terus dorong itu ya. Begitu, termasuk juga agar UMKM kita bisa berkembang lebih pesat lagi. Iya. Benar Mbak Puspita, seperti ini. Saat ini keterlibatan UMKM kita sendiri dalam rantai pasok global itu apabila dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, itu kita rasio keterlibatan UMKM kita di rantai pasok global ini masih rendah, masih sekitar 4,1% ya. Dan 7% usaha mikro dan kecil bermitra dengan usaha besar. Jadi masih sangat sedikit untuk keterlibatan jumlah UMKM kita. Idealnya memang angkanya di angka berapa? Kalau idealnya pasti lebih tinggi dari itu ya yang kita harapkan. Tapi memang kita dari Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina dan pendamping UKM terus mendorong UMKM kita untuk bisa masuk ke rantai pasok global. Jadi memang seperti kemarin kita mengadakan semacam forum kemitraan ya, atau juga kemarin di bulan Juli kemarin kita mengadakan Inabuyer Expo B2G, B2B, B2G 2023 kerjasama dengan Hipindo. Jadi memang salah satu tujuan forum kemitraan itu memang mempertemukan antara buyer dengan supplier, di mana buyernya adalah BUMN dan usaha besar, sedangkan suppliernya adalah UMKM kita. Jadi memang untuk forum kemitraan ini memang kita ingin mewujudkan adanya suatu business matching, networking baru, dan adanya potensi kerjasama yang nyata antara UKM dengan BUMN dan usaha besar. Sekarang kan sebenarnya kalau kita bicara soal pasar ya, pasar global itu kan sudah sangat terbuka sekarang. Kita bisa akses sebenarnya dari mana saja. Tapi Bu Gia, kenapa sih masih penting begitu kolaborasi antara misalkan BUMN, usaha besar gitu ya dengan pelaku UMKM? Itu poinnya, keuntungannya begitu, itu adanya di mana? Sebenarnya kalau untuk kemitraan sendiri sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, Mbak Puspita, di
bulan Januari 2021 itu sendiri kemitraan, dorongan untuk kemitraan UMKM dengan usaha besar maupun BUMN ini adalah salah satu upaya untuk mendorong UMKM untuk masuk rantai pasok global. Dalam rangkanya juga untuk meningkatkan UMKM naik kelas. Jadi dengan adanya kemitraan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, selain mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat mendorong UMKM kita naik kelas. Jadi untuk manfaatnya sendiri tentu banyak ya. Kalau untuk manfaat kemitraan sesuai dengan prinsipnya kemitraan tentu adanya manfaat di antara dua belah pihak, baik untuk UKM-nya sendiri maupun untuk BUMN dan usaha besarnya. Karena peranan dari BUMN dan usaha besar ini sangat besar untuk mendongkrak dan mendorong pertumbuhan UMKM kita. Oke, nah berarti sekarang pertanyaan saya udah agak lebih teknis nih. Tadi kan ada forumnya yang dibuat. Ini kan kalau apa namanya tadi Bu Gia bilang supaya UMKM-nya naik kelas, UMKM-nya naik kelas. Kalau kita sekolah kan naik kelas itu dengan ujian, lalu kemudian ada tingkatan kelasnya. Nah, kalau UMKM-nya ini gimana? Maksudnya begini, UMKM-nya programnya supaya mereka bisa naik kelas itu apa aja yang dikembangkan khususnya tadi melalui forum-forum itu? Emang isinya ada apa aja sih di forum kemitraan itu, Bu Gia? Kita di forum kemitraan itu selain adanya business matching, yaitu diskusi langsung UKM dengan BUMN dan usaha besarnya, kita juga ada talk show. Jadi kita juga mengundang 10 kementerian lembaga untuk pengadaan barang jasa tertinggi di kementerian lembaga. Jadi pada talk show tersebut juga disampaikan apa saja program-program dari kementerian lain yang bisa diakses oleh UMKM sehingga mereka juga bisa ikut andil dalam proses pengadaan kementerian lembaga. Jadi banyak ya dalam forum kemitraan itu. Jadi tidak hanya sekedar UKM ketemu dengan buyer, tapi juga ada informasi-informasi lain yang bisa mereka dapat akses. Kalau yang dari forum kemarin itu yang sudah bersinergi dengan siapa saja, Bu Gia? Kalau untuk pengadaan forum kemitraannya sendiri, Kementerian Koperasi itu bersinergi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, LKPP. Kalau dari pihak swastanya kita berkolaborasi dengan Hipindo untuk penyelenggarannya, karena dari Hipindo sendiri juga membantu kita mengajak usaha besar, retail besar ikut dalam forum kemitraan tersebut. Sudah ada kontrak-kontrak yang ditandatangani nggak? Real biasanya kan kalau misalnya kita ada acara nih, ada apa namanya pertemuan misalkan begitu ya. Oh, udah ada kontrak yang disepakati, udah ada kerjasama yang berhasil dilakukan lewat pertemuan-pertemuan itu. Dari pertemuan kemarin itu kita banyak ya untuk nota kesepahaman dan PKS yang terjalin atau yang sudah ditandatanganin. Jadi kalau untuk kerjasama antara BUMN dengan koperasi dan UKM itu ada sekitar 13 ya. Ada 13 nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama. Dan untuk usaha besarnya sendiri kita ada 2 usaha besar yang memberikan semacam PO ya, atau PO dan PKS dengan UKM kita. Oke, berarti sebenarnya sudah real juga ya lewat forum itu ya, Bu Gia ya. Nah, Bu Gia, daripada kita cuma ngobrol berdua ya kan, nanti nih pendengar saya, saya mau nanya nih sebenarnya. Jadi saya kasih kesempatan untuk Anda pendengar untuk ngobrol juga bersama dengan Kepala Bidang Kemitraan UKM, Ibu Yogia Prihartini ST, yang sudah ada di studio kami siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung saja Anda bisa hubungi 0213844545, 0213866712, 021386 2375, 0213523172. Jadi sekali lagi ya, 0213844545, 021386 2375, 0213866712, atau di 0213523172. Nah, Bu, kadang tuh kalau kita bicara soal UKM ya, kemarin kami juga sempat beberapa kali berbincang begitu sama para pelaku usahanya juga. Kadang-kadang tuh kendala yang mereka hadapi itu soal misalkan begini, kualitas begitu. Itu juga kan disampaikan ya, ternyata begini, pasarnya ada nih, ternyata kualitas barangnya kalau dari UKM kita
nggak masuk gitu kan. Nah, ini dulu saya mau tahu bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bukan hanya menyiapkan tempatnya nih untuk jualannya, tapi juga memperhatikan bahwa produk-produk yang dijual itu kualitasnya memang sudah bisa untuk dijual, sudah akan masuk bisa di pasar itu begitu. Nah, ada tidak Bu langkah-langkahnya apa saja yang sudah dilakukan? Intinya sih untuk meningkatkan kualitas ya, karena kita Kementerian Koperasi dan UKM sendiri selaku pembina dan penampingnya, sebagai ibu bapaknya lah ya dari koperasi dan UMKM ini, tentu ada program-program strategis yang kita berikan kepada UKM. Dan untuk terkait kualitas sendiri, kita juga ada program terkait seperti pelatihan dan penampingan usaha untuk UKM. Jadi ada capacity building untuk UKM, bagaimana cara meningkatkan kualitas, bagaimana UKM memenuhi standar dari kebutuhan konsumen. Selain itu kita juga ada fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan sertifikasi produk untuk UKM. Dan itu pun kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga sertifikasi seperti BSN. Itu kita juga memberikan fasilitasi untuk pendampingan dan untuk bagaimana mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan oleh UKM untuk meningkatkan daya saing produknya. Tapi memang kalau poin-poin yang misalkan perlu disiapkan begitu agar UKM kita ini bisa masuklah ke rantai pasok global itu dia tadi, apa saja sih Bu? Mungkin kualitas kan menjadi salah satunya, tapi apalagi yang harus disiapkan begitu supaya mereka ini siap masuk ke rantai pasok global itu? Selain kualitas mungkin juga perizinan usahanya juga perlu diperhatikan, karena kan kita juga punya program transformasi UKM dari informal ke formal. Jadi apabila kita ingin masuk ke rantai pasok global, tentunya perizinan usaha juga harus dipenuhi ya. Jadi saat ini juga sudah ada kemudahan untuk mendapatkan izin usaha bagi UKM. Selain itu, sebelum UKM memulai usahanya sendiri, mungkin UKM juga perlu melihat target pasar dari produknya seperti apa sih. Jadi jangan sampai kita sudah membuat produk tetapi kita nggak tahu nih mau jual kemana. Jadi produknya sudah ada tapi pasarnya belum ada. Jadi lebih memperluas juga literasi terkait pengembangan produk itu sendiri. Jadi selain dari kualitas, perizinan usaha, sertifikasi produk, kemasan, branding dari produk kita sendiri itu juga perlu diperhatikan bagaimana kita bisa memperjuangkan produk kita ini laku di pasaran. Begitu ya, yang jelas menyiapkan mencari pasar yang tepat itu juga penting, begitu ya. Nah, untuk Anda pendengar silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami siang hari ini, Anda bisa langsung hubungi 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan 0213523172. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 081399399888, 081399399888. Nah, Bu Gia, tantangannya apa aja sih kalau kita bicara soal bagaimana menyiapkan UMKM atau UKM kita ini bisa jadi bagian dari rantai pasok industri ini? Tantangan yang ditemui Kementerian Koperasi UKM sejauh ini apa aja? Kalau untuk tantangannya pasti kita perlu mempersiapkannya sendiri, bagaimana mengubah mindset dari UKM kita. Jadi kita juga terkadang terkendala Mbak, untuk kita sudah menemukan potensi buyer dari produknya. Kita sudah identifikasi dan kurasi UKM-nya. Tapi setelah kita lakukan pitching gitu ya, maksudnya diskusi awal antara UKM dengan calon mitranya nih, ternyata UKM kita masih berpikiran, oh ternyata syaratnya susah ya gitu kan. Oh saya harus banyak banget dong yang harus saya ubah gitu kan. Tapi kan mengubah mindset bagaimana UKM itu untuk maju. Jadi tidak hanya mengharapkan sokongan terus ya dari pemerintah, tapi kan juga perlu usaha-usaha dan effort dari UKM sendiri juga untuk bisa meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing mereka untuk bisa masuk. Pemerintah akan selalu hadir untuk UKM, bagaimana UKM bisa masuk ke rantai pasar global ini, tapi juga diperlukan juga
usaha kita bersama ya, maksudnya bagaimana. Jadi semangatnya harus sama, jangan nanti pemerintahnya semangat ngedorong, yang didorongnya nggak mau maju, nggak maju-maju. Tapi banyak juga UKM kita yang sudah melejit dengan usaha, dan ini kita apresiasi sekali terhadap UKM yang mau maju. Mungkin Bu Gia tahan dulu di situ, nanti kita lanjutkan lagi karena sudah ada pendengar yang bergabung. Pak Miftah dari Jogja. Selamat siang Pak Miftah. Selamat siang Mbak Puspita, selamat siang Ibu narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak Pak Miftah? Sini Bu. Jadi produk kita itu kan kadang kok kalah sama produk luar negeri ya. Terutama itu Cina. Hampir semua mainan itu yang kecil-kecil tuh itu kok produknya cuma Cina semua ya. Itu gimana ya? Karena mereka harganya murah. Kualitasnya agak baik, terus gimana? Mungkin bersaing dari kualitas dan harga Bu. Soalnya memang kenyataannya bahwa anak-anak itu kadang sering main itu mainan Cina semua tuh, nggak ada yang mainan produk dalam negeri, mahal, listriknya memang banyak banget. Terima kasih Pak Miftah. Selamat siang ya. Nanti kita jawabnya setelah jeda ya. Tenang aja Bu Gia. Saya masih kasih waktu Bu Gia buat jawab ya selepas jeda ini. Jangan kemana-mana pendengar. Nah, untuk Anda yang nanti masih ingin bertanya secara langsung kepada Kepala Bidang Kemitraan UKM Yogia Prihartini ST yang menjadi narasumber kami siang hari ini, silakan 0213844545, 0213866712, 0213523172 dan juga 0213866712. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Saya akan kembali lagi selepas jeda yang berikut. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi. Berbicara mengenai agama dan moderasi sebetulnya bukan merupakan suatu mazhab baru dari suatu agama, tapi bagaimana moderasi itu membicarakan, menekan perbedaan dan memperbanyak persamaan antar agama. Agama sendiri berasal dari kata Sangsekerta. A artinya tidak, gama dangkal kacau. Artinya agama bertugas untuk tidak menimbulkan kedangkalan, tidak menimbulkan kekacauan. Itu saya yakini. Jadi kalau ada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan fanatisme, ekstremisme, radikalisme, saya percaya dan saya yakin itu bukan yang diajarkan agama. Dan bisa ditunjukkan kepada saya, coba mana ada kitab suci yang berbicara bahwa kita bisa melakukan kejahatan kepada yang bukan agama kita. Itu juga sudah diajarkan oleh Raja Asoka. Raja Asoka berbicara bahwa jangan menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain. Justru sebaliknya, kita harus menghormati agama orang lain. Nah, bagi kami umat Buddha, dalam setiap doa-doa kami selalu berdoa Sabe Sata Bawantu Sukitata. Artinya apa? Artinya kami mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kita doakan semua makhluk hidup. Unta, burung, anjing, kucing, manusia, bahkan semut sekalipun kita doakan semua berbahagia. Dan saya percaya, karena siokianya agama itu bukan hanya menimbulkan kedamaian bagi manusia, tapi bagaimana afterlife kita. Itu kami yakini. Jandi Mukianto, Ketua DPD Walubi DKI Jakarta, untuk Oase Indonesia. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten.
RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 3 RRI. Anda masih menyimak dialog interaktif kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan LPP RRI. Siang ini kami membahas mengenai pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan dengan BUMN dan usaha besar. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Miftah yang ada di Jogja, kenapa ya kalau produk kita itu kadang masih suka lebih mahal begitu ya, harganya mungkin nggak terlalu bisa bersaing dengan produk yang impor, apalagi dari negara-negara yang ya memang kita tahu lah mereka industrinya skalanya juga cukup besar dan mendunia begitu. Dijawab silakan Bu Gia. Terima kasih Pak Miftah atas pertanyaannya. Memang saat ini memang kita tidak bisa menghindari ya Pak, memang gempuran produk-produk luar ini banyak menghadang produk lokal kita, tapi kita tentunya dengan penuh keyakinan kita juga bisa seperti itu Pak. Jadi yang pertama itu mungkin yang perlu kita yakinkan yaitu terkait kualitas produk kita sendiri. Jadi apabila kualitas kita sudah teruji dan memang layak untuk digunakan oleh anak-anak ya, contohnya mainan tadi itu, kita juga harus yakin bahwa produk itu nantinya akan juga sangat laku di pasaran baik domestik maupun di internasional. Selain itu juga kami juga menyadari ya Pak, mungkin terkait bahan bakunya sendiri untuk mainan, terkait bahan baku plastik yang masih impor, dan itu juga menghambat pelaku UKM kita bagaimana mengantisipasi ini karena kesulitan untuk mengakses bahan baku sehingga biaya produksinya juga lebih tinggi. Dan mungkin dari skala produksinya juga perlu diperhatikan karena kalau untuk negara-negara maju yang gempuran produknya sudah banyak di Indonesia ini, mungkin skala produksinya sudah sangat massal dan masif sekali sehingga biaya produksi mereka sangat kecil dan harga produk mereka juga rendah. Tapi kita juga harus yakin dengan kemampuan kita, kemampuan UKM kita yang sangat luar biasa pun kita juga yakin bahwa nantinya ataupun sekarang ini kita yakin bahwa produk kita juga akan mampu bersaing dengan produk-produk dari luar. Dan saya juga mengajak nih Pak untuk masyarakat, ayo dong kita pakai produk lokal, produk UMKM kita, dan yakinlah kualitas produk UKM kita tidak kalah dengan produk dari luar. Sebenarnya ayo kita biarkan, kita gunakan, kita beli produk lokal dan produk UMKM kita, seperti itu Pak. Jadi kalau makin banyak yang beli kan nanti produksinya akan lebih banyak begitu ya, Bu Gia ya. Skala produksinya semakin meningkat. Nah harapannya dengan itu ongkos produksi juga justru bisa ditekan, begitu ya. Dan harga bisa bersaing. Nah jadi kita sendiri yang harus mendukung nih produk-produk lokal kita, produk-produk dalam negeri kita. Untuk Anda pendengar silakan, saya masih punya kesempatan. Ini saya masih berikan kesempatan untuk Anda. Saya masih ada waktu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami 0213844545, 0213866712, 0213523172 dan 0213862375. Ada 4 line telepon yang bisa Anda hubungi. Anda gunakan untuk berbincang dengan kami di siang hari ini. Saya tengah bersama dengan Kepala Bidang Kemitraan UKM Ibu Yogia Prihartini ST. Bu Gia, ini saya masih ada pertanyaan soal peran nih Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendorong kemudian dan memfasilitasi kemitraan ini tadi antara UKM dengan usaha besar maupun dengan BUMN. Bagaimana kemudian juga akses pasar internasional bisa diperluas lewat kemitraan-kemitraan semacam ini? Kalau peran dari Kementerian Koperasi dan UKM tentunya kita terus menggali ya potensi-potensi kemitraan yang bisa kita tawarkan kepada UKM dengan usaha besar dan BUMN. Sebenarnya dari tahun 2021 sendiri pada bulan September kita juga menginisiasi adanya nota kesepahaman 3 menteri. Jadi Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian tentang kemitraan UKM, IKM masuk
rantai pasok BUMN. Jadi dengan adanya nota kesepahaman ini bisa menjadi landasan atau dasar bagi kita mendorong kemitraan antara BUMN dengan UKM. Dari nota kesepahaman ini sendiri pada tahun 2021 pilotingnya itu hanya 6 BUMN yang kita jadikan piloting untuk kerjasama dengan UKM. Tapi sampai tahun ini pada tahun 2022 itu bertambah menjadi 17 BUMN dan pada tahun 2023 ini bertambah menjadi 23 BUMN. Tentunya ke depan kita berharap semakin banyak BUMN yang dapat memberikan peluang kerjasama dengan UMKM. Sedangkan untuk usaha besarnya sendiri kita juga menjajaki dengan mengidentifikasi usaha-usaha besar yang mendapat memberikan peluang kerjasama dengan UMKM. Jadi kita juga memfasilitasi semacam pitching, diskusi awal antara usaha besar dengan UKM baik secara online maupun secara offline. Oke. Nah, ini kalau ke depan ada target kalau misalnya bicara soal yang acara kayak forum kemitraannya itu kan hanya dibuat setahun sekali begitu ya kalau nggak salah. Iya. Bugia, tahun 2002 kita mengadakan di bulan November, di 2023 ini kita mengadakan dengan Ina Bayer B2B B2G itu di bulan Juli. Oke. Mudah-mudahan tahun besok kita juga dapat mengadakan yang dengan animo yang lebih besar lagi. Nah, itu kalau misalnya selain acara yang tahunan itu dia tadi, targetnya ada apa lagi sih? Atau misalkan di acara ke depan nanti ada target yang lebih besarnya lagi, itu seperti apa begitu? Kalau target lebih besarnya tentunya kita lebih menargetkan lebih banyak ya usaha besar dan BUMN yang memberikan peluang kerjasama dengan UMKM. Kemudian selain itu kita juga menjajaki nih semacam seperti perusahaan-perusahaan travel haji umroh nih juga bisa. Jadi sebenarnya tidak hanya perusahaan retail usaha besar atau perusahaan besar yang terkait rantai pasoknya UKM, tapi juga kita mencari peluang lain bagaimana kemitraan ini bisa diperluas lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian pelaku UMKM mau mengakses itu begitu, mereka yang mau ikut misalkan bergabung di forum-forum kemitraan semacam itu lewat mana jalurnya begitu kan? Ada jalur khusus nggak gitu kan? Ntar jangan yang bisa ikut gabung yang punya jalur khusus lagi kan gitu. Yang ada karpet merahnya nggak atau gimana Bu Gia? Tidak ada Mbak Pusita, kita tidak ada karpet merah ya. Maksudnya, semua UMKM kita terbuka untuk ikut di acara tersebut. Jadi untuk forum kemitraan itu kita sebenarnya sudah mempublikasikan dan menginformasikan melalui media sosial Kementerian Koperasi dan UKM juga, bisa melalui Instagram, YouTube, Facebook, itu kita maupun melalui website. Jadi terkait informasi kegiatan itu semuanya bisa diakses oleh semua UMKM, semua sektor untuk ikut dalam forum tersebut. Dan untuk sebenarnya kalau karena untuk mempromosikan kegiatan ini sebenarnya tidak hanya pas hari hanya ya, tapi sudah jauh-jauh hari kita sudah mempublikasikan dan menginformasikan terkait kegiatan ini. Nah, ini aksesnya misalkan untuk yang berada di yang jauh ya, kan kita punya negara kita tuh kan karena luas, wilayahnya juga cukup luas ya, berarti Bu Gia, itu untuk UMKM yang ada di lokasi-lokasi yang jauh atau mungkin di wilayah yang ya desa lah begitu, itu aksesnya gimana? Maksudnya untuk menjangkau, untuk bisa itu seperti apa gitu? Kita juga mempunyai ini ya, maksudnya kita juga berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas-dinas koperasi dan UKM di daerah. Kan kita juga ada dinas koperasi dan UKM di provinsi sampai kabupaten kota. Jadi untuk terkait informasi pun kita selalu menyampaikan kegiatan ini. Jadi kita juga mengundang perwakilan dari dinas-dinas terkait untuk bisa ikut dalam forum ini. Jadi kemarin pun untuk kegiatan kita di bulan Juli ada UKM juga yang jauh dari situ Bondo, dari sebenarnya bagaimana akses UKM untuk bisa ikut itu sebenarnya terbuka luas sih, tergantung kemauan juga. Nah, itu dia tadi berarti memang effortnya untuk mencari informasi begitu ya, karena sebenarnya informasinya ya sudah didistribusikan sesuai dengan jalurnya begitu ya, bisa diminta lewat dinas setempat atau mungkin update-nya terus di tadi tuh media sosial. Media sosial kita juga
Ada di situ ada hotline yang memang apa, atau misalkan ada yang online terus nggak sih? Jadi kalau misalnya kita butuh nanya begitu, itu bisa di situ atau gimana? Bisa, kalau untuk online-nya ada semacam customer service-nya gitu ya. Maksudnya sebenarnya Kemenkop juga ada PPID-nya. Jadi untuk masyarakat yang ingin konsultasi secara offline pun juga bisa datang ke kantor kementerian untuk menanyakan terkait program-program kementerian. Jadi di Instagram pun sebenarnya para UKM ataupun masyarakat juga sering ya menanyakan program-program Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau yang pelatihan pendampingan itu bisa diakses di online juga nggak sih? Kita juga ada semacam portalnya yaitu Edu KUKM. Jadi itu sebenarnya juga terbuka ya untuk pelatihan-pelatihan yang ada di kementerian juga bisa diakses melalui portal tersebut. Selain itu kita juga ada portal informasi smesta.id. Itu juga portal informasi yang kita sediakan untuk UKM, di mana di sana juga terdapat menu-menu terkait bagaimana akses ke pembiayaan, akses informasi pasar dan perluasan pasar. Juga ada terkait sertifikasi dan standarisasi. Jadi dalam portal itu KUKM juga dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi apabila masih kurang juga bisa melalui PPID. Seperti yang dipakai tadi. Jadi itu dia tadi sebenarnya akses informasinya sudah cukup banyak ya, kanal-kanalnya yang bisa dibuka oleh masyarakat begitu ya. Anda yang mungkin saya kan nggak tinggal di Jakarta, jauh nih, kalau mau langsung ke kementerian begitu ya, bisa datang ke dinas. Kalau lokasi dinasnya juga ternyata jauh Mbak dari kota saya. Ya online ya kan, sekarang internet online itu udah bisa di mana-mana dilakukan, nggak harus ada yang di kota besar gitu kan. Jadi nggak ada nggak ada alasan lah untuk nggak punya atau nggak dapat informasi itu. Atau kalau misalnya nggak dapat juga, dengerin Pro 3, nanti tanya lewat kami ya, nanti kami jembatani langsung ke Bu Gia pertanyaannya. Jangan kemana-mana pendengar, kita jeda dulu sejenak, nanti kami akan kembali lagi di Pro 3 RRI, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa. Indonesia Menyapa Pagi. Ya, baiklah, kami lanjutkan kembali dialog di siang hari ini, pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan dengan BUMN dan usaha besar. Sudah ada beberapa pendengar yang bergabung, Bu Gia, melalui WhatsApp. Kita coba ke ruang gatekeeper bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua. Baik, Puspita, ini ada sejumlah pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya dari pendengar Pro 3 mengenai dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ini mengenai UMKM ya, di mana pendengar dengan akhiran nomor telepon 0396 menyampaikan ingin mencoba tanya mengenai untuk UMKM, khususnya warung kopi ataupun pedagang kaki lima, pedagang bakso dorong begitu. Ini bagaimana untuk meningkatkan minat bagi para pembeli begitu agar laku dagangannya. Ada lagi pendengar lainnya dengan akhiran nomor telepon ini ada nomor teleponnya di 9953 ya, menyampaikan tanggapannya untuk makanan, untuk UMKM makanan ini lebih pada saat ini lebih menariknya ke sektor makanan apa ya, dipertanyakan oleh begitu. Untuk sementara demikian dulu, Puspita, 2 pertanyaan dulu yang kami sampaikan melalui pendengar. Terima kasih. Terima kasih Joshua atas informasi Anda. Ada 2 WhatsApp tadi dari pendengar. Bu Gia mungkin bisa memberikan tanggapan. Yang terakhir tadi kan soal UMKM, UKM makanan ya. Ini jenisnya sekarang yang lebih banyak dicari tuh makanannya yang kayak gimana sih gitu. Kalau untuk makanan ya itu selera ya sebenarnya. Kalau di perusahaan, kalau kita memitrakan dengan usaha besar peritel itu kan lebih ke makanan kemasan ya, yang kemasan semacam keripik-keripik gitu. Tapi kalau untuk makanan yang siap santap itu
mengikuti tren ya. Kalau untuknya sekarang banyak banget ya makanan-makanan yang milenial gitu loh, Mbak Puspita. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan siap santap itu kan sesuai dengan trennya seperti apa nih, ngikutin tren apa nih sebenarnya. Tapi yang lebih banyak dicari itu makanan siap santap tadi, atau justru misalkan bahan-bahan baku makanan, atau seperti apa, Bu? Kalau yang banyak dicari begitu ya selama ini yang terdata seperti apa? Kalau yang terdata di kita lebih banyak ke makanan kemasan ya. Kalau di data kita lebih banyak makanan kemasan semacam keripik-keripik seperti itu. Terus juga ada sebenarnya kayak makanan siap santap seperti bakso pun juga sudah dibikin dalam bentuk kemasan ya. Jadi jadi yang mudah dibawa itu tuh pun sudah dibikin dalam kemasan yang menarik. Jadi tidak harus makan di tempat, tapi juga sudah memiliki kemasan yang bagus dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau untuk memang kalau untuk sektor makanan minuman itu paling dominan ya untuk UMKM kita. Oke. Bagaimana yang pertanyaan pertama terkait bagaimana mempromosikan terkait makanan yang di warung kopi gitu ya. Sekarang lebih zamannya digitalisasi ya. Jadi sebenarnya untuk makanan-makanan di warung-warung seperti warung kopi itu sebenarnya juga bisa dipromosikan melalui digital. Jadi kalau apabila Bapak Ibu sebenarnya saat ini mungkin UKM sudah punya handphone semua ya. Jadi bisa dipromosikan melalui WhatsApp ke tetangga atau memiliki media sosial sendiri. Itu juga bisa dipromosikan melalui platform-platform digital masing-masing UKM-nya. Ada nggak? Misalnya tadi kan Bu Gia sempat bilang kita punya pelatihan, punya pendampingan. Nah, hal-hal yang semacam itu ada juga nggak menjadi materi dalam pelatihannya atau pendampingannya? Ada. Kalau kita terkait pelatihan pun untuk peningkatan literasi digital, itu juga ada pelatihan-pelatihan digitalisasi, dan juga ada terkait bagaimana onboarding UMKM masuk ke platformnya e-commerce seperti itu juga ada. Jadi bagaimana kita juga ada juga pelatihan bagaimana sih cara memfoto produk sehingga menarik. Jadi bagaimana membuat cerita dari suatu produk yang bisa ditampilkan di ini kita di layanan digital kita nih, di platform digital kita biar menarik. Terus kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk UMKM. Jadi memang hal-hal itu udah masuk ya dalam perhatian ya. Jadi untuk mungkin pelaku UKM yang masih bingung begitu kan, ini gimana nih gitu kan untuk promosinya, ini saya bagusnya kayak apa sih gitu, itu nggak ngerti karena kan sekarang kadang-kadang kendalanya begitu Bu Gia ya, pelaku UKM-nya mungkin belum bisa mengimbangi gitu ya kemajuan zaman sekarang gitu. Itu saya banget deh. Jadi saya masih bingung ini memanfaatkan semua yang ada begitu kan. Nah, itu ada pelatihannya ya, ada untuk memaksimalkan itu semua. Nah, tapi Bu Gia begini, kalau boleh jujur ya, semangatnya UMKM kita untuk bisa naik kelas itu gimana sih? Kalau semangatnya pasti UMKM kita pasti semangat, Mbak Puspita, nggak mungkin semangat karena selain dorongan untuk pertumbuhan ekonomi kita sendiri, kita UMKM juga mau maju untuk ke depan ya. Bagaimana mereka meningkatkan, bagaimana mereka semangat untuk mencari ilmu-ilmu baru, bagaimana mereka semangat mengikuti pelatihan sana sini untuk mendapatkan ilmu untuk pengembangan produknya. Tentunya semuanya berawal dari niat dan semangat UMKM untuk maju. Jadi kita pemerintah sebagai pembina dan pendamping koperasi dan UMKM juga memberikan dukungan baik dari program-program strategis yang kita berikan kepada UMKM. Tentunya juga ini perlu koordinasi dan sinergi semua pihak. Jadi sebenarnya kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita juga berkolaborasi, bersinergi dengan stakeholder lainnya, kementerian lembaga lain, asosiasi, perguruan tinggi, dan BUMN, BUMD. Kita juga semua stakeholder yang membina dan melakukan pendampingan kepada UMKM itu akan kita diperlukan kolaborasi dan sinergi untuk UMKM maju dan UMKM naik kelas. Nah terakhir ini Bu Gia, karena kita sudah ada di penghujung diskusi kita atau dialog kita di pagi hari ini, pesannya untuk para pelaku UMKM, saya juga mau tanya juga agenda kegiatan berikutnya apa ini, Bu Gia, silakan. Kalau untuk agenda
kedepannya kita tetap menjalankan program-program strategis kita dari Kementerian Koperasi untuk menaikkan UMKM maju dan naik kelas, koperasi modern. Tentunya pesan kita kepada kalian, teruslah berusaha, berinovasi, dan mencari ilmu-ilmu dan mencari alternatif-alternatif inovasi, pengembangan, dan pembaharuan untuk produk, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat diterima oleh pasar, sehingga UMKM kita bisa berdaing dan bisa masuk dalam rantai pasok global. Amin. Baik, terima kasih Bu Gia. Itu dia tadi ya. Sebenarnya kata kuncinya untuk pelaku UMKM itu jangan berhenti berinovasi, begitu ya, tetap kreatif. Dan yang terakhir nih, ini yang harus dimiliki oleh semua pelaku UKM atau UMKM. Jangan pantang menyerah, harus tetap semangat ya. Jadi kalau Bu Gianya dan saya semangat, Anda harus lebih semangat lagi mendengar ya. Terima kasih Bu Gia sudah berbincang dengan kami hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Terima kasih Mbak Puspita. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya masih akan hadir dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan juga kami akan rangkaikan dengan dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.